Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ribirianti dengan NIM 2311127. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Orientasi Baru Inovasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Baiklah, untuk soal yang pertama yaitu mengenai analisis inovasi dalam kurikulum. Permasalahannya, kurikulum deep learning ini menekankan pada pemahaman konsep secara mendalam seperti penguasaan kompetensi serta keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Nah, sebagai calon pendidik pendidikan agama Islam dan budi pekerti, bagaimana cara saya dapat mengintegrasikan pendekatan berbasis project based learning atau pembelajaran berbasis masalah, problem based learning. Nah, dalam mengajarkan materi yaitu toleransi dan kerukunan antar umat beragama pada siswa SMA. Jelaskan secara rinci mengenai tahapan-tahapan yang akan saya lakukan serta media inovatif apa yang akan digunakan. Yang pertama adalah analisis inovasi dalam kurikulum. Pendekatan pendidikan agama Islam dan budi pekerti melalui deep learning dan PBL atau PJBL dalam konteks kurikulum deep learning, pengajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA dapat diintegrasikan melalui pendekatan project based learning atau PJBL dan problem based learning atau PBL agar siswa tidak hanya memahami nilai agama secara teori saja, namun juga siswa bisa menerapkan hal tersebut dalam kehidupan nyata. Misalnya, jika kita membahas dalam tema toleransi dan kerukunan antar umat beragama, pendekatan PJBL bisa digunakan untuk membentuk kesadaran sosial dan nilai empati antar siswa. Nah, langkah-langkah yang perlu kita lakukan dalam mengimplementasikan hal ini yaitu kita bisa melakukan dengan yang pertama, mengidentifikasi masalah. Nah, dalam hal ini kita mengajak siswa untuk mengidentifikasi permasalahan apa yang bisa mengintoleransi yang terjadi di lingkungan sekitar, misalnya konflik beragama atau diskriminasi. Selanjutnya, kita bisa melakukan perumusan proyek dengan guru memfasilitasi atau merancang proyek seperti apa dalam membuat sebuah video kampanye toleransi atau mengadakan forum dialog antar agama di sekolah tersebut. Kemudian, kita bisa melakukan pengumpulan data dan eksplorasi. Siswa bisa melakukan wawancara, riset kecil, atau observasi untuk memahami sudut pandang antar agama atau agama lain. Kemudian, siswa bisa melakukan refleksi dan presentasi. Siswa mempresentasikan proyek yang sudah mereka kerjakan dan merefleksikannya dengan nilai toleransi yang telah mereka pelajari. Nah, kemudian melakukan evaluasi dan tindak lanjut. Guru menilai sikap siswa, kemudian pemahaman konsep siswa, serta dampak proyek siswa terhadap bentuk karakter siswa tersebut. Nah, media inovatif yang bisa kita gunakan dalam hal ini, yang pertama, video dokumentasi buatan siswa, kemudian podcast refleksi nilai-nilai agama, kemudian forum online interaktif, misalnya seperti dengan sekolah lain, kemudian menggunakan Google Classroom dan Padlet untuk kolaborasi. Nah, pendekatan ini juga bukan hanya untuk mengasah kognitif siswa saja, namun juga efektif dan psikomotorik siswa sehingga sesuai dengan prinsip dan pendidikan karakter berbasis pengalaman dan pengimplementasian nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, untuk soal yang kedua, yaitu inovasi budi pekerti di era digital seperti yang kita rasakan seperti saat ini. Fenomena cyberbullying dan penyebaran konten negatif semakin marak di kalangan, apalagi di kalangan remaja. Nah, bagaimana inovasi pembelajaran budi pekerti ini dapat berperan aktif dalam membekali siswa dengan era digital yang sangat kuat berdasarkan nilai-nilai Islam. Nah, jelaskan strategi yang bisa saya terapkan untuk membentuk karakter siswa tersebut agar bijak dalam berinteraksi dalam dunia maya atau era digital seperti yang kita rasakan saat ini.
Fenomena cyberbullying ini dapat mengancam perkembangan karakter dan mental siswa. Bagaimana? Maka pembelajaran budi pekerti perlu berinovasi dengan mengintegrasikan pendidikan karakter digital dengan menanamkan nilai-nilai Islam seperti ikhlas, sabar, kemudian jujur, saling menghormati antar agama dalam kehidupan di era digital seperti yang kita rasakan saat ini. Nah, strategi yang dapat kita terapkan di era digital kemudian yaitu yang pertama, digital literasi dengan nilai religius. Saya ulangi, yaitu digital literasi dengan nilai religius. Kita bisa mengajarkan etika bermedia sosial berdasarkan ajaran Islam. Misalnya, seperti hadis riwayat Bukhari dan Muslim, berkatalah yang baik atau diam. Kemudian, simulasi interaktif, role play online. Siswa dapat memainkan skenario menghadapi cyberbullying, kemudian dapat merefleksikannya dalam respon yang islami dan bijak. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu melakukan kampanye karakter di media sosial. Siswa bisa membuat konten positif seperti kutipan islami, kemudian video edukatif, kemudian tentang akhlak digital. Nah, yang keempat, asesmen reflektif daring. Kita bisa menggunakan platform seperti Google Form untuk menilai bagaimana pemahaman dan komitmen siswa terhadap etika digital. Tujuan utama dari strategi ini agar siswa mampu berinteraksi secara arif, bertanggung jawab dan tidak reflektif di era digital di dunia maya sambil tetap membawa identitas keislamannya. Nah, nilai-nilai tersebut juga menjadi fondasi untuk membentuk pribadi yang tangguh dan berkarakter kuat di tengah era digital seperti yang kita rasakan saat ini, agar kita tidak salah dalam bergaul di era digital. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.